Kita ke sorotan lainnya, Saudara, dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berdampak serius pada kualitas udara. Berdasarkan pemantauan data udara pada Kamis siang, Kota Palembang dan Kabupaten Pali jadi dua daerah dengan tingkat polusi tertinggi dan masuk kategori tidak sehat. Dinas Lingkungan Hidup Sumsel menyebut kualitas udara tak sehat terjadi siang hari. PM 2,5 itu 112 untuk Kota Palembang, melebihi ambang batas sehingga itu dianggap tidak sehat. Sedangkan Kabupaten Pali ada 106 nilainya. Itu data tertinggi pas jam 11 ya. Kalau berdasarkan data yang ada itu sudah memasuki warning, tapi memang belum sampai terlalu parah. Paparan asap kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru kian mengancam kesehatan anak-anak usia sekolah. Ancaman ISPA memaksa para orang tua memakaikan anak-anak mereka masker saat berangkat dan berkegiatan di sekolah. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan membuat anak-anak yang hendak pergi ke sekolah harus memakai masker. Tak hanya siswa, orang tua yang hendak menghantarkan anak mereka pun juga memakai masker. Para pejalan kaki juga harus menutupi masker dengan tangannya demi mengurangi sesak napas akibat pekatnya asap. Kekhawatiran kita tuh inilah kalau ada ISPA lah, jadi kita indikan untuk pakai masker. Karena memang anak-anak ini rentan ya Pak? Iya, rentan. Tapi untuk jam pelajarannya ada diundur kah atau gimana? Untuk jamnya ada diundur karena tadi terkendala kabut asap kan kadang. Penampakan titik panas kebakaran hutan dan lahan mengepung peta Kalimantan di mesin pencari Google Maps. Tangkapan layar titik api di Kalimantan ini ramai di media sosial dan memperkirakan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah wilayah Pulau Borneo. Saudara, tangkapan layar di Google Maps ini memperlihatkan lingkaran merah dengan keterangan severe fire atau kebakaran parah memenuhi peta Kalimantan. Penanda itu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi. Warganet menyoroti banyaknya tanda kebakaran parah yang mengepung Pulau Kalimantan dan membandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Sebelumnya, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat ada 1.487 hotspot atau titik panas di Kalimantan, sementara konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jarak pandang pengendara sangat terbatas, kesehatan warga juga terancam. Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, salah satunya di Banjarbaru. Jarak pandang terbatas, membuat kendaraan yang melintas tengah kabut asap nyaris tak terlihat. Hanya cahaya samar lampu depan maupun belakang kendaraan. Kondisi ini memicu kecelakaan lalu lintas. Minibus ini rusak di bagian depan usai menabrak truk. Demi keselamatan bersama, warga berinisiatif turun ke jalan, menembus kabut asap, ikut atur lalu lintas. Tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Ini gara-gara kabut asap kah ramenya? Gara-gara kabut asap nih Pak ini. Nah, karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semua. Di titik lainnya, warga bersama anggota TNI bahu-membahu berupaya memadamkan titik api, mengandalkan sumber air terdekat. Seorang warga mengaku frustasi, cemas jika karhutla merembet ke permukiman.
sangat mengkhawatirkan. Kami kalau ada bantuan-bantuan dari pemadam-pemadam kayak ini sudah pasrah lah. Pemerintah Kota Banjarbaru menyebut upaya pemadaman karhutla terus dilakukan, termasuk mencegah titik api. Jadi untuk kebakaran lahan ini kita sudah berupaya untuk mencegahnya dan juga mungkin memadamkannya. Kabut asap yang menyelimuti kota tak hanya berdampak pada jarak pandang terbatas, tapi juga terhadap kesehatan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masifnya kabut asap akibat kebakaran hutan dikeluhkan warga Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Asap berdampak pada kesehatan warga. Dan berikut ini, saudara, petikan wawancara yang telah kami rekam sebelumnya. Sangat mengganggu, terus asapnya masuk ke dalam rumah, debunya, debu saat kebakaran, debu bekas kebakaran tuh masuk ke dalam rumah, mengganggu pernapasan, sesak napas, bisa batuk. Pian sempat sesak napas, batuk, sesak napas. Kalau kabut asap biasanya paling parah itu jam berapa, Bu? Pagi. Subuh sekitar jam 5:30 sampai jam 9:30. Kalau jam siang kayak gini biasa sudah mulai kurang. Pokoknya sekitar jam 9:30-an sudah berkurang. Ibu, kalau siang gini biasanya apa lagi, Bu, yang dikhawatirkan sama warga? Yang dikhawatirkan kalau siang ini misalnya ada titik api yang bekas yang kemarin tuh takutnya menyala kembali. Kan soalnya di bawah angin. Seberapa dekat, Bu, biasanya kebakaran itu terjadi di area rumah? Tergantung relawannya, kalau cepat mengatasinya jaraknya lumayan jauh, kalau sedikit agak lambat apinya cepat mungkin bisa dekat. Saudara, terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nabila Seva dan juru kamera Saidah Aisyah. Selamat siang, Nabila. Jadi kabut asap di sana siang ini bagaimana? Apakah masih terlihat di sana dan mengganggu aktivitas warga? Pidi dan saudara, saat ini saya berada di wilayah Pengayuan. Memang pada sejak pukul 9.30 tadi kabut asap sudah mulai menghilang begitu, dan siang hari ini di tempat saya ini memang sudah tidak tercium lagi aroma asap. Udara juga sudah mulai normal kembali, tidak ada aroma asap begitu. Hingga saat ini relawan juga masih standby di posko untuk memantau adanya titik-titik api yang kembali menyala seperti itu. Cuman sampai siang ini memang belum ada titik api yang terpantau menyala, sehingga relawan masih terus bersiap dan waspada, karena bukan berarti saat ini kondisi sudah aman begitu. Di belakang kami terlihat tadi jauh di sana terlihat ada kepulan asap yang mulai mengepul kembali, namun perlahan mulai hilang lagi. Titik-titik api seperti itulah yang jauh dari jangkauan yang terus dilakukan pemantauan, karena kabut asap di Pengayuan Banjarbaru ini memang disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di sekitar rumah warga. Nabila, jadi potensi untuk munculnya titik api baru seperti apa di sana? Ini kan Anda bilang semuanya sudah hampir tidak ada titik api, tapi bagaimana potensinya, kemudian kesiapan aparat di sana seperti apa? Apakah ketika ada titik api mereka langsung tahu dan langsung mengejar titik api dan memadamkannya? Seperti apa? Bisa diceritakan, Nabila? Baik, biasanya relawan terus berjaga di posko-posko yang tersebar di wilayah Kecamatan Liang Anggang begitu. Biasanya jika ada kepulan-kepulan asap yang mulai membakar, jika sudah dalam jangkauan, maka relawan akan mulai mencari titik air dan mulai melakukan pembasahan seperti itu. Apalagi warga-warga di sini juga sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan begitu, sehingga warga juga waspada terhadap lingkungan di sekitarnya jika ada melihat titik api baru dan atau titik api yang sudah dipadamkan masih menyala begitu, maka relawan langsung menuju ke titik tersebut. Nabila, kalau aktivitas belajar mengajar di mana? Bagaimana di sana? Sekolah seperti apa? Apakah masih ada aktivitas wajib ke sekolah, belajar mengajar, atau seperti apa? Bisa Anda ceritakan?
Dari hasil pantauan kami ke sekolah tadi di SD Negeri 1 Landasan Ulin Selatan, aktivitas belajar hari ini berjalan normal. Namun memang ada kebijakan-kebijakan tertentu jika kabut asap terjadi sangat pekat. Para siswa dipersilakan untuk datang lebih siang, biasanya pada pukul 9 saat kabut asap sudah mulai hilang. Namun tadi kami berbincang juga dengan pihak sekolah bahwa memang hari ini kabut asap jauh lebih baik, jarak pandang juga lebih baik, sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan secara normal. Siswa-siswa di kelas juga tadi sudah mulai melepas maskernya dan beraktivitas seperti biasanya. Nabila, apakah pemerintah juga memberikan bantuan masker untuk warga di sana? Ya, dari berbagai dinas begitu, dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan juga membagikan masker kepada baik itu ke sekolah-sekolah maupun ke posko pengayuan yang ada di wilayah pengayuan ini terkait dengan masker. Warga juga beberapa yang kami tanyakan sudah merasa cukup dengan masker, namun warga justru beberapa warga mengeluhkan kekurangan air bersih akibat sumber air yang biasa mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari harus disedot untuk melakukan pemadaman karhutla begitu. Baik, Nabila Seva dan Saida Aisyah yang memantau langsung bagaimana karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk laporannya kawan-kawan, selamat bertugas kembali. Jangan beranjak, saudara. Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi gempa susulan terus terasa pasca gempa pertama 7,7 melanda Nusa Tenggara Timur. Gempa bahkan terjadi saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tengah melakukan konferensi pers terkait gempa NTT.